Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saya Baru Ulum dengan NIM 211330019. Baik, saya akan menyampaikan hasil materi yang saya dapatkan ketika mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita 25 September 2023. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah jurnalisme dunia dan Indonesia. Pengertian jurnalistik. Secara etimologis, jurnalistik berasal dari kata jour. Dalam bahasa Prancis, jour berarti catatan baru atau laporan harian. Secara sederhana, jurnalistik diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan atau pelaporan setiap harinya. Dalam kamus, jurnalistik diartikan sebagai kegiatan untuk menyiapkan, mengedit, dan menulis untuk surat kabar, majalah, atau berkala lainnya. Jurnalistik secara singkat sebagai kegiatan penyiapan, penulisan, penyuntingan, dan penyampaian berita kepada khalayak melalui saluran media tertentu. Jurnalistik menurut para ahli, Fraser Bourne dalam An Introduction to Journalism, menulis jurnalistik adalah segala bentuk yang membuat berita dan ulasan mengenai berita sampai pada kelompok pemerhati. Onong Ujana Effendi mengemukakan jurnalistik didefinisikan sebagai teknik mengelola berita, mulai dari mendapatkan bahan sampai kepada menyebarluaskan kepada masyarakat. Sejarah jurnalisme. Pendidikan jurnalistik secara sistematis juga mulai diselenggarakan hingga diajarkan di perguruan-perguruan tinggi di beberapa negara dan sangat diminati masyarakat. Gaung perkembangan media pun sampai ke Indonesia adalah Tirto Adisujo, yang akrab disapa Raden Djokomono, mendirikan Mingguan Medan Priai tahun 1910. Tokoh pers nasional generasi pertama inilah yang mendirikan perusahaan penerbitan yang dimiliki dan dikelola sepenuhnya oleh orang Indonesia. Setelah Medan Priai dimulai dikenal publik, lahirlah Soera Asia di Surabaya, Jahaja di Bandung, dan Sinar Baru di Semarang. Perkembangan media cetak diikuti oleh perkembangan radio dengan berdirinya SRV pada 1 April 1933 di Solo. Pendiri radio ini adalah Mangkukusumo dan Mangkunegoro. Kemudian berdirilah radio swasta seperti Radio Mauro Yogyakarta, Ford Bandung, dan Citro Surabaya. Menjelang dan sesaat setelah proklamasi kemerdekaan, media massa baik cetak dan radio semakin bertambah banyak di Indonesia. Setidaknya saat itu lahir media baru seperti Socara Medica, Berita Indonesia, dan The Voice of Free Indonesia. Bahkan pada 24 Desember 1948, Radio Rimba Raya di Aceh tengah mengudara menyampaikan informasi telah dideklarasinya kemerdekaan Indonesia. Radio Rimba inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Radio Republik Indonesia (RRI). Regulasi Undang-Undang Pers Indonesia. Media merupakan sumber kekuatan, alat kontrol, manajemen, dan inovasi dalam masyarakat yang dapat didayagunakan sebagai pengganti sumber daya lainnya. Media merupakan forum yang semakin berperan untuk menampilkan peristiwa kehidupan masyarakat, baik bertaraf nasional maupun internasional. Media berperan sebagai wahana pengembangan kebudayaan, bukan saja dalam pengertian pengembangan bentuk seni dan simbol, tetapi juga dalam pengertian pengembangan tata cara, mode, gaya hidup, dan norma-norma. Media penyiaran dapat berbentuk. Yang pertama, lembaga penyiaran publik. Yang kedua, lembaga penyiaran swasta. Yang ketiga, lembaga penyiaran komunitas. Dan yang terakhir, lembaga penyiaran berlangganan yang memiliki karakteristik berbeda-beda. Perilaku media tidak dapat dilepaskan dari kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan sistem media. Pihak-pihak tersebut adalah yang pertama pekerja media atau wartawan, yang kedua pemilik media atau pengusaha, yang ketiga audiens, masyarakat.
Yang keempat, regulator atau pemerintah. Semua pihak yang terkait tersebut disebut stakeholder. Kepentingan besar yang mempengaruhi media pada dasarnya berujung pada dua kekuatan, yaitu kekuasaan politik atau negara dan kekuasaan ekonomi atau pengusaha. Sebagai penjabaran undang-undang pers juga ditetapkan Kode Etik Jurnalistik atau KEJ untuk wartawan atau organisasi pers. KEJ telah diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 6 Peraturan strip DP 5 2008 tentang pengesahan SK Dewan Pers tahun 2006 tentang KEJ. Dalam KEJ 2006, Kode Etik Wartawan atau Organisasi Pers berisi 11 pasal yang ditandatangani oleh 29 organisasi wartawan atau perusahaan pers Indonesia. Prinsip KEJ antara lain: yang pertama, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Pasal 1. Yang kedua yaitu wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Pasal 2. Yang ketiga, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Pasal 3. Yang keempat, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita secara prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Pasal 8. Kode Etik Jurnalistik. Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak manusia, hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang. Karena itu, pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Ada beberapa pasal yang kami akan jelaskan. Salah satunya dari pasal-pasal tersebut, yaitu pasal 1, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Pasal 2, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Yang ketiga, pasal 3, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Menanggapi terkait azan yang sedang viral, menurut informasi yang saya dapatkan, yaitu tidak melanggar kode etik berita maupun iklan. Baik pemirsa, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya Barhu Uluh mengucapkan terima kasih. Tetap semangat, ingat, belajar dari buku etek. Walaupun selalu terhimpit, tapi dia tetap tegar dan bertahan. Bahkan dia tetap tumbuh.